Selengkapnya terkait pemukulan ibu hamil oleh Satpol PP, sudah bergabung bersama kami Kepala Satpol PP Kabupaten Goa, Alimuddin Tiro, dan Pak Ivan, suami yang menjadi korban pemukulan. Selamat sore, Pak Alimuddin dan Pak Ivan. Ya, sore. Baik. Selamat sore. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Ivan terlebih dahulu. Pak Ivan, bisa diceritakan pada saat kejadian seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, seperti ini Pak ya, jalan ceritanya. Awalnya, tim PPKM masuk ke rumah. Dia katanya mendengar musik dari luar. Dia kira warkop kami buka. Padahal warkop kami tutup itu sebelum jam 7. 18.45 sudah kami tutup. Itu ada bukti rekamannya di CCTV. Dan langsung tiba-tiba masuk berkerumunan. Tim PPKM kurang lebih 40 orang masuk ke dalam. Jadi di situ kami merasa keberatan. Karena kan yang namanya tidak mengikuti protokol kesehatan. Berkerumunan, kurang lebih 40 orang ada di CCTV. Baik. Dan saya sudah jelaskan kenapa musiknya nyala, karena saya sementara live Pak, live jualan kasihan. Saya cari nafkah. Dan kenapa pintunya satu terbuka, karena di depan itu ada penjual krepes Pak, keluar masuk untuk masuk ke toilet, dan karyawan saya juga kan belanja ke depan di pasar. Dan itu kan bukan cuma warkop Pak, itu juga rumah. Ya, rumah Pak, ya, bukan cuma warkop. Jadi kami tidak ada kesalahan sama sekali Pak di sini Pak. Kami sudah mengikuti aturan pemerintah. Tutup sebelum jam 7. Kami sudah tutup Pak, ikuti Pak. Baik. Pak Ivan, sekali lagi secara perlahan biar pemirsa juga bisa mengikuti ceritanya. Sekali lagi saya konfirmasi bahwa warungnya pada saat itu sudah tutup. Sudah tutup Pak. Sudah tutup, kemudian pintu masih terbuka, juga lampu masih menyala, kemudian masuklah petugas Satpol PP ke warung Bapak ini. Ya. Nah, kemudian awal mula keributan terjadi seperti apa, Pak? Awal mula keributan, awalnya tim PPKM masuk ke dalam Pak. Dia menegur istri saya berpakaian baju tidur, seksi lah Pak. Kan itu kan rumah Pak, wajar lah. Suami istri Pak. Dia menegur, kamu orang Goa. Kalau orang Goa kenapa pakaianmu seperti itu? Jadi istri saya keberatan Pak. Emang kenapa kalau pakaian saya begini? Ini kan rumah saya. Emang ada yang salah? Kan tim PPKM itu untuk mencegah, untuk mengikuti yang namanya aturan COVID, bukan masalah pakaiannya. Jadi di situ sempat cek sama yang bilang tentang pakaian istri saya. Sudah itu semua minta maaf, tim PPKM semua minta maaf, polisi, TNI juga minta maaf karena kesalahpahaman. Baik. Sesudah itu semuanya sudah keluar Pak, sudah selesai. Tiba-tiba ada Satpol PP yang tiba-tiba masuk menanyakan surat izin, dan kami sudah tanyakan bahwasanya kami sudah urus di kantor desa. Kemudian dan melakukan pemukulan, Pak Ivan. Tiba-tiba arogan, tiba-tiba langsung memukul saya, dan memukul istri saya, Pak. Baik. Ketika di razia ini, apakah Pak Ivan dan istri kooperatif ataukah memang sempat melawan petugas? Oh, kalau saya tidak, Pak. Kalau istri saya kan wajar lah, Pak, orang hamil, Pak. Pasti emosinya tinggi, Pak. Jadi dia sempat menilai saya, Pak, yang langsung ditampar, Pak. Otomatis langsung, Pak, dia membela diri, Pak. Baik. Saya konfirmasi ke Baik, Pak Ivan. Saya konfirmasi ke Pak Alimuddin. Pak Alimuddin, ada oknum anggota Anda yang melakukan pemukulan pada saat razia PPKM berlangsung. Seperti apa sebenarnya dari versi yang Anda terima informasinya? Seperti apa? Ya, betul sekali Pak. Jadi saya juga dapat informasi dari video yang viral itu, sehingga karena di Goa ini dibentuk 4 tim 1, 2, dan 3, 4. Kebetulan yang salah satu oknum Satpol itu yang telah melakukan penganiayaan pada saudara Ivan dan istrinya itu berada di tim 4. Jadi saya juga baru tadi malam tahu bahwa ada terjadi penganiayaan salah satu oknum anggota Satpol kami, Pak. Baik, oke, kita katakan ini oknum Pak ya, tapi Anda membenarkan bahwa anggota Anda ini, oknum yang satu ini melakukan pemukulan, begitu Pak? Ya, betul sekali Pak.
kami sudah memanggil tadi oknum Sapol ini yang berada di tim 4 untuk menjelaskan kepada saya seperti apa kejadian semalam itu. Pada malam yang ke-6 kita melakukan patroli PPKM di Goa. Apa yang menjadi alasan yang bersangkutan Pak ketika bercerita kepada Pak Alimuddin? Ya, mereka mengatakan kepada saya, melaporkan kepada saya bahwa tadi itu yang seperti dikatakan Ivan, memang di Goa itu khususnya KP itu ditutup jam 7 malam. Tapi mereka masih menyiang musiknya, sehingga ketua penanggung jawab Ibu Sekda waktu itu keluar menyampaikan kepada anggota kami untuk masuk menegur pasangan suami istri ini, Pak Ivan dan istrinya. Kemudian karena emosi mungkin ya, akhirnya dilayangkan pukulan seperti itu ya Pak Alimuddin? Ya, itu yang kami lihat, kita ketahui bersama bahwa terjadilah penganiayaan yang dilakukan oknum kami. Oke. Oknum Sapol, Pak. Baik, kami ingin konfirmasi, hanya ada satu orang anggota Pak yang melakukan itu atau lebih? Saya panggil keduanya, hanya satu. Kebetulan anggota saya yang satu itu hanya merelai. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Ivan. Pak Ivan, Anda melayangkan laporan kepada polisi. Kemudian bagaimana kelanjutannya Pak Ivan? Iya, maunya saya Pak, betul-betul negara hukum ini bertindak Pak. Karena saya lihat istri saya betul-betul shock Pak, shock berat, sampai-sampai hampir gila Pak. Bagaimana barusannya ada yang pukul Pak, dan itu pukulannya tidak main-main loh Pak, sampai terlempar istri saya Pak. Sudah divisum Pak Ivan? Sudah Pak, sudah divisum Pak. Di bagian mana? Mohon maaf kalau kami boleh tahu lukanya. Pipi Pak, pipi sebelah kanan Pak, sama mata kena juga Pak. Akhirnya sudah dilaporkan Pak ya. Harapannya seperti apa Pak? Harapan saya Pak, tersangka itu harus betul-betul dicabut jabatannya dan ditangkap. Baik. Itu harapan saya Pak. Baik. Mohon bantuannya Pak. Baik, Pak Alimuddin, proses hukum sudah dilakukan. Kemudian ke depannya seperti apa tanggapannya Pak? Ya, kami telah mendapatkan informasi bahwa si korban telah melapor ke polisi, sehingga institusi kami siap menerima itu. Terkait kami juga atas perintah Bapak Bupati, karena Bupati itu selalu mengatakan bahwa bekerja profesional, bertindak humanis. Nah, sehingga oknum Sapol ini kami juga punya penyidik, mungkin besok kami akan juga periksa terkait dengan perbuatan yang dilakukan. Tapi saat ini itu barangkali insya Allah. Tapi saat ini sanksi belum diberikan Pak ya dari Satpol PP sendiri? Belum, karena itu berdasarkan dengan aturan yang ada Pak. Kami melihat seperti apa nanti ke depan, karena oknum Sapol ini juga akan diperiksa di Inspektorat, juga di Polres Goa. Baik Pak Ivan, kita juga bersama Pak Alimuddin ini, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Ivan kepada Pak Alimuddin seperti apa? Silakan. Iya Pak, jadi inilah buat pembelajaran lah buat aparat-aparat, jangan menindaklah rakyat kecil Pak seperti ini Pak. Kami mencari nafkah Pak, kami bukan mencuri, kami bukan merampok Pak. Kenapa kami ditindak seperti ini Pak? Jadi kami sebagai rakyat kecil mohon bantuannya atau ditindaklanjuti hukum seberat-beratnya pada ini Pak, pelaku Pak. Saya minta mohon Pak, saya mohon Pak. Baik Pak Alimuddin, silakan tanggapan Anda. Ya baik Pak. Jadi kami atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Goa dan penuhnya Indonesia, dan lebih khusus kepada si korban Ivan dan istrinya ini, kami atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Terima kasih Pak Alimuddin dan Pak Ivan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih atas waktunya Pak Alimuddin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pak Ivan juga terima kasih. Selamat sore.
Pemirsa, polisi periksa pacar seorang gadis yang tewas dalam kondisi hamil 9 bulan. Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kematian Ica Puspita Dewi Anggraini yang ditemukan dalam kondisi membusuk dan hamil 9 bulan masih misteri. Polisi kini memeriksa intensif kekasih gadis berusia 19 tahun yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di Madiun, Jawa Timur. Pacar korban berinisial WK berusia 18 tahun dan merupakan karyawan swasta. Polisi kini masih menunggu hasil otopsi tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk mengetahui penyebab kematian korban. Namun menurut polisi kematian korban dinilai tidak wajar sehingga sudah 10 saksi diperiksa. Sebelumnya sejumlah penghuni kos di Jalan Patimura, Kelurahan Bangunsari, Caruban, geger dengan bau tak sedap yang berasal dari salah satu kamar di lantai 2. Pemilik kos mendapat informasi langsung memeriksanya. Saat pintu dibuka, ternyata penghuni kamar Ica Puspita Dewi Anggraini ditemukan meninggal dunia. Diduga korban meninggal sudah berhari-hari. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Polisi masih memburu sopir truk yang melarikan diri usai menabrak remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga saat ini, polisi masih memburu sopir truk yang videonya viral setelah sejumlah remaja yang diduga hendak membuat konten media sosial tertabrak. Karena saat terlibat kecelakaan, sopir langsung melarikan diri tanpa melaporkan kecelakaan dan memberikan pertolongan terhadap korban. Bila terdapat kelalaian, sopir truk bisa menjadi tersangka. Bahkan, korban juga kemungkinan bisa menjadi tersangka atas aksinya. Nah, ini juga supir truknya sementara masih kita lakukan penyelidikan karena setelah kejadian itu truk ini mungkin ada ketakutan atau apa, akhirnya langsung pergi begitu saja. Kami harapkan kepada masyarakat atau para pengemudi itu juga bisa berpotensi dikenakan pasal 312 ya. Jadi pada saat terjadi kecelakaan tidak melakukan pertolongan, itu juga bisa kita jadikan tersangka. Jadi kalau misalnya memang terjadi sesuatu, tolong berhenti atau paling tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi tidak hanya meninggalkan begitu saja. Sebelumnya, sekelompok remaja kampung Telaga Murni Cikarang, Bekasi ini bertaruh nyawa demi konten media sosial. Mereka nekat memberhentikan truk dengan tiba-tiba sambil direkam oleh temannya. Namun sopir truk tak menghentikan truknya sehingga menabrak beberapa remaja yang menghadang. Seorang remaja berusia 13 tahun tewas, sementara temannya yang berusia 16 tahun terluka. Menurut warga, kelompok remaja sering menyetop truk di flyover RE Marta Dinata Cikarang untuk konten media sosial. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya tambah penyekatan di Jabodetabek menjadi 100 titik. Jalan yang disekat juga ditutup pukul 10 siang hingga 10 malam. Kami akan bahasnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.